Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anu Marum Narudu dengan NIM 177221053. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perancangan aplikasi perpustakaan di kelas B tahun 2024 dengan dosen pengampu yaitu Pak Yunus Abdul Halim, Pak Imam Yuwadi, dan juga Pak Faisal Fahmi. Sebelum itu saya akan melakukan share screen. Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Untuk soal yang pertama itu terkait dengan soal umum, mengentry data hingga transaksi pinjaman. Di sini saya sudah menghidupkan exam dan juga sudah membuka web perpus dan examnya, PHP MyAdmin-nya. Dan juga saya sudah membuka file-file yang akan saya butuhkan untuk melakukan penugasan. Yang pertama itu bagian entry buku. Nah, di bagian entry buku yang perlu diperhatikan yakni adanya include. Include ini berfungsi untuk menyambungkan file ini pada database yang kita miliki. Kemudian ada juga tangkap variabel. Nah, variabel ini itu nanti yang akan digunakan di bagian SQL. Jadi, variabel yang telah ditangkap akan disimpan pada variabel di sebelah kiri. Menangkapnya tersebut menggunakan istilah post. Kemudian di bagian sini untuk SQL dan juga koneksi pada database. Jadi di sini yaitu SQL yang akan dieksekusi yang untuk menampilkan apa saja yang diinginkan dari database. Jadi untuk entry buku sendiri, SQL-nya yaitu masukkan buku menggunakan insert into karena nanti ingin menginsertkan data-data dari buku. Ada kode, ini harus sesuai dengan kolom-kolom di database yang kita miliki. Kemudian nantinya akan disimpan pada variabel ini, $ ini variabel. Kemudian setelah kita memiliki SQL, kita akan melakukan eksekusi. Nah, eksekusi dari SQL ini nantinya akan disimpan pada variabel. Variabel di sini yaitu variabel SQL. Jadi variabel SQL ini nanti akan menyimpan hasil dari eksekusi SQL yang ada di database, sehingga di SQL bagian sini dan juga bagian sini itu harus sama. Untuk kemudian ini tuh terkait dengan kolom-kolom yang akan ditampilkan pada web Situs. Jadi nanti di bagian entry data buku ada kolom kode, judul, pengarang, hingga catatan. Saya akan mencoba melakukan entry buku. Soalnya TA 07. Judulnya filsafat ilmu, pengarangnya ini tidak sesuai dengan data buku sebenarnya. Yang disimpan TA 007 kita lihat di bagian situs. TA 07 sudah masuk di sini. Ada filsafat ilmu dari Sulistyo Gramedia. Kemudian kita kembali. Yang kedua itu edit. Seperti sebelumnya, kalau di bagian sini tuh harus ada include, ada tangkap variabel, ada SQL, dan ada variabel untuk menyimpan hasil dari eksekusi SQL. Jadi di sini variabel yang ditangkap itu ID dari buku tersebut. Kemudian nantinya akan dieksekusi di SQL edit buku, kemudian disimpan di SQL. Nah, untuk edit ini akan dilakukan di bagian monitoring. Jadi saya di bagian sini. Nah, bagian sini berkaitan dengan itu tadi, nantinya akan menangkap variabel-variabel yang akan diedit itu apa aja. Di sini ada variabel judul hingga catatan. Dan untuk melakukan edit itu menggunakan SQL update. Update apa yang diupdate yaitu judul nantinya akan disimpan pada variabel judul dan sampai akhir. Kemudian SQL update buku akan disimpan pada variabel update buku juga.
Di sini harus dipastikan sama supaya terkoneksi. Ini kemudian ada juga untuk menampilkan tombol edit. Saya akan melakukan pengeditan pada buku tadi. Di bagian buku, bagian monitoring data, di bagian edit, ini TA007. Bukan klik pada edit dan muncul filsafat Gramedia Pustaka. Misalnya seperti ini, kemudian kita simpan. Dan sudah berganti menjadi Gramedia Pustaka. Kemudian terkait dengan hapus, nah hapus juga dilakukan pada monitoring buku, pada file monitoring buku. Di sini yang dihapus itu ID-nya. Jadi ID buku tersebut akan hilang seperti itu. Dan juga memunculkan tombol delete di sebelah sini. Oh iya, untuk menangkap hasil dari SQL ini tuh menggunakan while hingga MySQL bloom. Jadi menangkapnya itu di bagian variabel view buku yang nantinya akan tersambung dari hasil view buku di sini. Jadi ya balik lagi hasil eksekusi dari SQL data buku. Kemudian saya akan melakukan penghapusan mungkin di ini pengantar ilmu TA006 dari Pak Sulistyo Basuki akan saya hapus. Masih ada filsafatnya. Nah, sudah tidak ada. Saya kurang mengerti kenapa kok urutan ininya tidak sesuai, kan seharusnya TA001 kemudian lanjut sesuai dengan apa ya kode bukunya, tapi ini sepertinya sesuai dengan abjad dari judul sehingga filsafat ilmu kodenya TA007 ini di atas. Kemudian terkait dengan entry anggota seperti entry buku harus memastikan adanya include, variabel yang ditangkap, kemudian harus ada SQL apa yang ingin dimasukkan, SQL apa yang akan dieksekusi pada database. Nah, di sini ada if ini tuh tidak boleh sama dengan 0, jadinya kode anggota atau nama anggota yang diinputkan itu tidak boleh sama dengan 0 untuk memunculkan SQL yang ini. Kemudian ya sama seperti tadi, SQL-nya dieksekusi dan disimpan pada variabel SQL. Entry anggota nantinya akan muncul kode hingga alamat dan saya akan mencoba melakukan entry anggota. Kode anggota misalnya 00011, namanya Ragil Bulansari. Ini kita hapus saja 9 menjadi 77, jadinya perempuan, alamatnya Ponorogo. Dan bisa kita lihat di anggota sudah ada di sini Ragil Bulansari dari Ponorogo, kode anggotanya 0011. Kemudian untuk melakukan edit sama seperti tadi, yang edit buku yaitu editnya nanti akan di bagian monitoring, tapi sebelumnya itu ada file edit sendiri untuk menangkap ID-nya dan apa yang SQL yang akan dijalankan di database itu apa. Seperti ini. Kemudian untuk editnya dari first edit tadi, yang akan ditangkap itu yang mau diedit itu apa saja di bagian tangkap variabel dan menggunakan SQL update anggota seperti ini. Untuk tata caranya itu sebenarnya sama, harus ada koneksi variabel, kemudian ada mempunyai SQL dan mempunyai variabel untuk menyimpan dari eksekusi SQL yang ini. Dan saya akan melakukan edit pada Ragil Bulansari, kita edit menjadi KTP-nya ganti tadi 537 menjadi 677. Nah, di sini sudah berubah menjadi 677. Kemudian terkait dengan delete itu ada di file PHP, ini, jadinya harus mempunyai SQL hapus query dan dieksekusi menjadi dan disimpan di hapus anggota. Untuk memunculkan juga ada di bagian sini. Saya akan menghapus yang saya buat tadi yaitu pada sini langsung saja. Nah, dan sudah menghilang. Bisa kita lihat juga di sini.
sudah tidak ada anggota dengan nama dengan kode anggota 0011 dan namanya Raki Bulansari. Kemudian lanjut pada transaksi peminjaman. Di transaksi peminjaman ini ada peminjaman dan data peminjaman. Nah, untuk peminjaman sendiri sama seperti sebelumnya harus mempunyai include, tapi di sini itu lebih kompleks dan ya lebih kompleks saja. Di bagian sini harus mempunyai variabel yang ingin ditangkap, yaitu kode anggota dan juga SQL yang mau dieksekusi itu lewat anggota dan disimpan di SQL, variabel SQL. Kemudian untuk di sini untuk query hapus tidak jadi peminjaman ya, seperti ini. Jadi hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Untuk untuk peminjaman sendiri nantinya itu akan mengentrikan kode anggota dahulu, kemudian muncul informasi terkait kode anggota tersebut. Maka yang dilakukan itu menambahkan kode anggota dahulu, kemudian menangkap hasil SQL yang di atas. Jadi di sini itu ditambahkan while seperti ini. If kode anggota tidak boleh sama dengan 0, SQL-nya variabel SQL hasil dari ini load anggota, hasil dari eksekusi load anggota. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, dan juga bagian kolom kedua itu input buku nanti sesuai dengan ya input buku tadi. Kemudian kolomnya nanti ada nomor, kode buku, judul yang akan tampil setelah menginputkan kode dan juga kode buku, kode anggota dan juga kode buku. Ini langsung saja terkait dengan peminjaman. Saya akan masukkan anggota 003 TA 007. Di sini Mas Lintang Rahayu meminjam buku Filsafat Ilmu. Ada bukunya TA seperti ini. Dan akan bisa terlihat pada data peminjaman di bagian sini. Marsanda Lintang Filsafat Ilmu pada tanggal sekian. Untuk file data peminjaman, untuk menampilkan telat atau tidaknya itu di bagian sini. Jadi ya seperti ini. Lanjut pada soal khusus, karena NIM saya itu ganjil. Untuk soal pertama itu buku tamu berdasarkan kode anggota menampilkan semua kunjungan hari ini saja, kode anggota, nama, waktu kedatangan. Jadi di buku tamu ini harus ada include sama seperti tadi, kemudian ada juga kode anggota yang ditangkap itu apa, kode anggota. Kemudian ini SQL yang akan dieksekusi akan dieksekusi pada database. Sini sesuai pembelajaran kemarin, sesuai perkuliahan kemarin, sudah menampilkan kode, nama, jam, tetapi belum bisa menampilkan di hari itu saja. Jadi tampilannya itu seperti ini. Terus lagi dahulu. Buku tamu. Nah, ini sudah semua tamu yang pernah berkunjung di perpustakaan, ada di tanggal 19, kemudian tanggal 22, dan juga tanggal 23. Ini sangat banyak sekali. Kemudian untuk menampilkan pada tanggal 23, karena sekarang tanggal 23, menambahkan terkait dengan QURDAT. Jadi, where and yang ingin di-updatekan tanggal, berarti date, tabelnya itu buku tamu, pada tabel buku tamu di kolom jam. Seperti ini. Setelah disimpan, ada error line 27. Oh, ternyata ini. Kalau ada error di line 27, nanti lihatnya harus ke bagian sini, karena kan SQL-nya ini tersambung dengan yang ada di bagian sini. Ini curved. Nah, ini sudah muncul pada tanggal 23 saja. Seperti itu. Untuk soal yang kedua itu laporan jumlah kunjungan, menampilkan tanggal, jumlah kunjungan pada hari itu. Jadi untuk laporan
Laporan ini akan menampilkan pada bagian ini. Di sini nanti ada laporan kunjungan, jadi harus menambahkan pada bagian indeks. Nah, saya tadi sudah uh, belum sih ternyata. Nah, di bagian sini ditambahkan terkait dengan data. Ini juga diganti data kunjungan, dan saya sudah membuat ini tadi case-nya, jadi tinggal di off-kan saja. Ini nanti akan muncul laporan data kunjungan di sini. Nah, tadi saya juga sudah membuat copy dari data peminjaman, yaitu data kunjungan, dibuka saja. Kemudian ini kita load. Nah, di sini ada data kunjungan. Tapi data kunjungan ini isinya masih sama dengan data peminjaman. Data kunjungan, jadi bagian SQL-nya ini kita hapus saja. Kita ganti cara menampilkan select jam from karena untuk menampilkan secara keseluruhan berarti kita menggunakan grup by apa, date, ada jam, ada kolom jam. Nah, untuk ada dihitung, ada apa? Ada penghitungannya, itu menggunakan count. Nah, dari sebelumnya seperti ini, kemudian menjadi seperti ini. Jadi di tanggal 17 pernah ada kunjungan sebanyak 16, kemudian tanggal 22 ada sebanyak 3, tanggal 19, 15, dan seterusnya tanggal 23 ada 12. Kita lihat apakah memang benar di tanggal 23 ada 12. Untuk soal bonus yaitu melog menu-menu, soalnya di sini kan masih bisa langsung. Nah, ini tuh tinggal menambahkan seperti yang di buku tamu, yaitu menambahkan session sebelum include, kemudian if set dan echo. Nah, fungsinya echo sendiri itu untuk menampilkan kalau kita itu sekarang lagi di mode admin seperti itu. Dan juga menambahkan PHP di sini itu PHP S dan kalimat apa yang ingin dimunculkan. Saya menggunakan maaf, Anda harus login. Dan ini ditambahkan pada semua fitur seperti ini. Saya sudah menambahkan, jadi tinggal dimatikan saja. Begitu dengan entry anggota. Sudah. Kemudian kita coba di membuka Incognito Windows sebelumnya, ini kita copy dulu. Kita lihat di bagian buku, entry buku, di sini sudah harus login, yang sebelumnya itu bisa entry data buku secara langsung. Kemudian bagian monitoring juga begitu, anggota, entry, monitoring, transaksi peminjaman. Untuk laporannya tidak terkunci. Tamu juga terkunci. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.